Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Afita dari kelas 2 D4 ITA akan melanjutkan ke bab yang ketiga, yaitu tentang EFD dan mapping. Tujuannya adalah memahami desain ER diagram, memahami mapping ER ke skema relasi, memahami aturan dalam mapping, lalu ini contohnya EFD. Di sini terdapat composite attribute seperti ini, lalu multivalued attribute, juga ada derived attribute. Fase dalam desain tabel. Dan ini terdapat konsep fase desain tabel. Yang pertama adalah dari requirement collection atau analis. Itu requirement dan analisa berupa data-data kebutuhan user yang akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan skema konseptual. Ini requirement dan analisa, lalu digambarkan ke rancangan konseptual. Pada tahap konseptual berisi data deskripsi dari tipe entity, relasi, dan constraint. Hasil dari tahap ini berupa rancangan EFD. Nah, dari sini dari rancangan konseptual berupa EFD. Perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database dapat diimplementasikan dengan RDBMS. Tahap ini disebut logical design. Ini selanjutnya setelah ke EFD ke logical design, lalu langsung ke physical design yang berupa pendefinisian struktur internal storage, index, class, serta organisasi file-file dalam database. Mapping ke skema relasi. Setelah EFD database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database dapat diimplementasikan dengan RDBMS. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan mapping. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Untuk setiap entitas R yang menyertakan seluruh simple atribut dari composite atribut, maka pilih salah satu atribut kunci sebagai primary key. Untuk setiap entitas lemah, maka tambahkan primary key yang bersama partisial dari entitas lemah tersebut. Jadi kalau entitas lemah itu dia mempunyai primary key sendiri, namun namanya bukan primary key tapi foreign key. Itu disertakan berdasar juga bersama dengan primary key dari entitas kuat yang ditumpanginya. Untuk setiap relasi binary one to one, tambahkan primary key dari sisi yang lebih ringan ke sisi yang lebih berat. Terus setiap one to many, maka tambahkan primary key dari sisi yang ringan. Tambahkan juga seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi binar. Untuk setiap relasi binary many to many, buat skema relasi baru R dengan atribut seluruh simple atribut yang terdapat pada relasi binar tersebut. Untuk setiap multivalued atribut, maka tambahkan primary key dan dari relasi yang memiliki multivalued atribut. Untuk setiap relasi n-ary dengan n lebih besar dari 2, buat skema relasi dengan menyertakan seluruh primary key dari entitas yang ikut serta. Itu.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.